Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milarinda Jani, NIM 6211419011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembinaan olahraga usia dini, olahraga basket. Nah, bola basket itu apa sih? Jadi, bola basket yaitu olahraga bola berkelompok yang terdiri atas dua tim beranggotakan masing-masing 5 orang yang saling bertanding mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Bola basket dapat dilaksanakan di lapangan terbuka, walaupun pertandingan profesional pada umumnya dilakukan di ruang tertutup. Nah, next, POU itu apa sih? Nah, pembinaan olahraga usia dini itu usaha untuk meningkatkan mutu atau kualitas seseorang yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, di sini ada permasalahan. Permasalahan itu upaya menggerakkan anak usia dini untuk melakukan aktivitas olahraga secara menyeluruh. Selanjutnya, nah, metode yang digunakan yaitu ada seleksi ilmiah. Seleksi dengan penerapan ilmiah IPTEK untuk memilih anak-anak usia dini yang senang dan gemar berolahraga, kemudian diidentifikasi untuk menjadi atlet. Dengan metode ini, perkembangan anak usia dini untuk menjadi atlet dan untuk mencapai prestasi tinggi lebih cepat apabila dibandingkan dengan metode alamiah. Nah, metode ini menyeleksi dengan pertimbangan faktor-faktor. Antara lain yang pertama ada tinggi dan berat badan, yang kedua kecepatan, ketiga waktu dan reaksi, keempat koordinasi, kelima kekuatan, dan keenam power. Melalui pendekatan metode ilmiah, anak-anak usia dini dites, kemudian diidentifikasi untuk dapat diarahkan ke cabang-cabang olahraga yang sesuai dengan potensi dan bakatnya. Dengan menggunakan proses pengidentifikasi bakat secara ilmiah akan diperoleh beberapa keuntungan, yakni yang pertama, mempersingkat waktu yang diperlukan untuk mencapai prestasi yang tinggi. Nah, yang kedua, mengurangi volume kerja yang tinggi dari pelatih, energi, dan identifikasi bakat. Ketiga, meningkatkan kompetisi, daya saing, dan menambah banyaknya jumlah atlet yang berpotensi dan mencapai prestasi yang tinggi. Nah, yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri atlet karena dinamika prestasi akan tampak lebih dramatis apabila dibandingkan dengan atlet-atlet lainnya pada usia sama. Dan yang terakhir, kelima, secara tidak langsung tersedia fasilitas untuk penerapan latihan ilmiah. Karena para ilmuwan olahraga membantu mengidentifikasi bakat, termotivasi untuk melanjutkan dan memonitor latihan yang dilakukan oleh para atlet. Pada umumnya, atlet-atlet Indonesia pada saat sekarang ini untuk menjadi atlet belum atau tidak melalui proses dengan metode ilmiah, seharusnya melalui proses identifikasi bakat atau talent share. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi. Nah, selanjutnya ada strategi permasalahan olahraga usia dini. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di sekolah dasar. Dan yang kedua, menyediakan pengadaan tenaga pengajar olahraga yang mampu menggerakkan olahraga di sekolah. Dan yang ketiga, mengadakan pertandingan antar kelas. Yang keempat, memberikan motivasi baik dari dalam maupun dari luar. Nah, kelima, mengadakan demonstrasi pertandingan atlet-atlet yang berprestasi. Dan yang terakhir, keenam,
melakukan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, khususnya orang tua. Selanjutnya, pembibitan itu apa sih? Pembibitan itu suatu pola yang diterapkan dalam upaya menjaring atlet berbakat yang diteliti secara ilmiah. Next, seleksi bakat. Nah, dalam seleksi bakat ini ada 6 yang perlu diseleksi. Yang pertama, tinggi badan dan berat badan. Yang kedua, kemampuan melempar dan menangkap bola. Dan yang ketiga, kemampuan berapa jauh sih melempar bola basket. Nah, yang keempat, ada lari cepat 40 meter. Kelima, tinggi loncat lompatan vertikal. Nah, yang terakhir ada kelincahan lari. Nah, selanjutnya ada pengembangan bakat. Jadi, pengembangan atlet sejak usia dini akan lebih berhasil dibandingkan apabila pembinaannya terlambat. Hal ini disebabkan karena pada usia dini, belum banyak pengaruh negatif yang masuk yang menyebabkan timbulnya hambatan-hambatan. Nah, acuan umur anak mulai berolahraga, umur spesialisasi, dan prestasi puncak. Yang pertama, ada permulaan olahraga. Jadi, anak awal olahraga itu biasanya pada usia 6 sampai 12 tahun. Dan yang kedua ada umur spesialisasi antara 13 sampai 18 tahun. Dan yang terakhir ada prestasi puncak. Biasanya prestasi puncak itu di umur 18 tahun ke atas. Nah, selanjutnya ada sistem pembinaan. Untuk mencapai prestasi puncak dalam olahraga, diperlukan latihan jangka panjang kurang lebih 8 sampai 10 tahun yang dilakukan secara kontinu, bertahap, meningkat, dan berkesinambungan. Siklus jangka panjang ini dibagi menjadi tahap-tahap latihan sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap latihan persiapan. Nah, lamanya kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Di tahap ini merupakan tahap dasar yang memberikan kemampuan dasar yang menyeluruh kepada anak dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Pada latihan dasar ini belum diberikan latihan ke dalam spesialisasi, tetapi latihannya harus mampu membentuk rangka yang kuat dan benar khususnya dalam perkembangan biomotorik, juga menunjang peningkatan prestasi di tahap latihan berikutnya. Oleh karena itu, latihannya perlu dilaksanakan dengan cermat dan tepat. Nah, yang kedua, ada tahap latihan pembentukan. Lamanya itu kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Pada tahap latihan ini, guna untuk merealisasikan terwujudnya profil atlet seperti yang diharapkan. Nah, sesuai dengan cabang olahraga masing-masing. Kemampuan fisik maupun taktik telah terbentuk. Demikian pula kemampuan taktik sehingga dapat dipakai sebagai tolak pengembangan secara peningkatan prestasi selanjutnya. Nah, yang ketiga, ada tahap pelatihan pemantapan. Lamanya kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Nah, di sini profil yang telah terbentuk pada tahap pembentukan makin ditingkatkan pembinaannya serta disempurnakan sampai ke batas optimal. Dengan demikian, tahap pemantapan ini merupakan usaha pengembangan potensi atlet ke arah potensi yang tinggi. Pada akhirnya, tahap ini diharapkan atlet telah dapat mendekati atau bahkan mencapai puncak prestasinya. Dan yang terakhir, yaitu keempat, ada golden egg, yaitu usia emas. Nah, di sini sasaran puncak pembinaan pada umumnya
atlet telah mampu mencapai puncak prestasi sekitar umur 20 tahun. Usia jika mencapai prestasi puncak ini disebut golden age. Oleh karena itu, golden age hendaknya dipakai sebagai sasaran puncak pembinaan jangka 8-10 tahun tanpa adanya sasaran atau target akan sulit untuk mengukur atau mengevaluasi keberhasilan latihan. Dengan target usia emas 20 tahunan dari lama waktu pembinaan 8-10 tahun, maka secara teoritis atlet harus sudah dimulai sejak umur 8-10 tahun atau dalam usia dini. Nah, selanjutnya ada program latihan. Di sini bisa dilihat ada minggu pertama dan minggu kedua. Harinya sama, Senin sama Rabu ya. Jadi itu program yang pertama, hari Senin, minggu pertama, ada lari 3 kali keliling lapangan bola basket, dan pengenalan awal permainan bola basket. Jadi itu dijelasin dasar-dasarnya tuh seperti apa aja teknik dasarnya, kayak dribbling, passing, gitu. Selanjutnya ada pengenalan teknik passing dasar, terus menumbuhkan minat, terus selanjutnya gambaran mengenai latihan. Gambaran mengenai latihan di sini tuh, latihannya tuh seperti apa aja gitu. Nah, selanjutnya ada hari Rabu. Masih sama, lari 3 kali keliling bola basket. Nah, bedanya di sini ada lari kijang, shuttle run, zigzag run. Ada fisiknya ya, tapi volumenya masih volume rendah. Pengenalan teknik passing dasar sama, terus ada kecepatan kelincahan dan kemantapan passing. Yaitu latihan passingnya tuh dimantapin gitu. Dan minggu kedua sama, bedanya ditambahin volume larinya menjadi 5 kali keliling lapangan bola basket. Dan yang kedua adalah latihan kecepatan kaki, lompat kodok, naik turun tangga, jadi itu intensitasnya mulai menaik. Tapi sedang, nggak itu banget, nggak naik banget, sedang. Selanjutnya Rabu sama, bisa dilihat. Dan minggu ketiga keempat, bisa dilihat. Di sini udah belajar layup gitu. Terus kemantapan layup, kemantapan passing, layup gitu. Nah, di sini bisa dilihat minggu ke-5-6 udah mengenal pola game. Terus kemantapan pola game. Dan di minggu ke-6 hari Rabu udah mulai game. Nah, yang terakhir ada tenaga keolahragaan terlibat. Jadi, tenaga keolahragaan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Yang pertama ada pelatih, kedua masyarakat, ketiga pemerintah, keempat orang tua. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang terdapat dalam pasal 63, yang pertama, tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru atau dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan paramedis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga. Nah, yang kedua, ayat 2, tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi
cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang. Yang ketiga, ayat 3, tenaga keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, keempat, ayat 4, pengadaan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pendaftaran dan/atau pelatihan oleh lembaga yang khusus untuk itu. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.